Baik, Pak Fir, minta tolong untuk lembar observasi teman sejawat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Yuk kita seperti biasa kita yel-yel dulu sebelum kita mulai pelajaran. Yuk, kalau saya ucapkan selamat pagi, kalian jawab pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Kita ulang lagi. Yuk, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi. Saya harap kalian hari ini sudah siap. Untuk itu ketua kelas coba dipimpin untuk berdoa. Untuk mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa yang masuk. Baik, kembali ke tempat duduk. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk yang pertemuan kedua. Yang pertemuan kita kemarin masih hangat di dalam pikiran kalian? Masih ya? Masih enjoy ya? Enjoy. Beda ya kayak sebelumnya ya? Jadi kalau sebelumnya kalian bosen, hari ini kalian lebih bersemangat. Saya lihat wajah-wajahmu, wajah-wajah semangat. Baik, akan saya tes dulu untuk absensinya. Baik, saya cek untuk kehadiran Aida Rahmawati. Baik, Aini. Oke. Al-Abiyu, Al-Fikri, Bagas, Karisa, oke, Denis, Esma. Kamu sudah sarapan, Esma? Fahri, kamu makin segera aja, Fahri. Berapa piring kamu makan? Kaisa, Krishna Akbar. Iya, seakbar badanmu memang. Laili, kita lahirmu malam ya, Laili? Iya, terlihat di namamu Laili, malam. Lailul, nah berarti kamu malam-malam ya. Mahardika, mana Mahardika? Melati Niki Sukma Ayu. Panggilannya Mel ya? Niki di dinding, bukan? Muhammad Alif Aurif, Muhammad Aldi Maulana, Pratista, panggilannya Pratis ya? Oh, Tita. Rania Azahra, Tiara Vita. Oke. Baik, untuk hari ini semuanya alhamdulillah masuk. Anak-anak akan saya terangkan pembelajaran hari ini tujuannya adalah sebagai berikut. Itu satu ya, pertemuan yang kedua ini kita membahas dari tujuan pembelajarannya dulu. Saya harus menjelaskan ke kalian tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis profesi kewirausahaan di bidang teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi yang disingkat TJKT. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peluang usaha
yang ada di bidang teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Ya, yang terakhir kalian bisa memberikan penjelasan terkait tentang jenis-jenis profesi kewirausahaan sesuai dengan hasil yang kita lakukan diskusi kelompok. Ya, nanti rencananya kita setelah ini sama yang seperti kita lakukan yang kemarin. Kita sudah melakukan kemarin 1 pembagian kelompok. Yang kedua, kita melakukan diskusi. Di dalam diskusi itu kita menganalisis jenis profesi. Kali ini untuk pertemuan kedua kita menganalisis tentang peluang usaha. Ya, peluang usaha. Jadi kita punya gambaran bahwa kemarin gambarannya di jurusan TKJ itu profesinya ini. Sekarang pertemuan kedua kita akan menganalisis peluang usaha apa di bidang teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Itu nanti yang kita analisis dan kita akan menemukan keseruan di sana. Ya, jadi setelah kalian berdiskusi, kalian menganalisis, kalian nanti juga akan membuat PowerPoint, ya, menyajikan lembar kerja atau LKPD yang sudah kalian tulis. Nanti habis ini saya bagi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan, ya, mempresentasikan di depan satu persatu seperti yang kemarin, supaya kalian ada masukan dari kelompok-kelompok yang lain dan kita akan sempurnakan. Baik anak-anak, kita akan awali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian, yaitu apa ya? Seperti yang kita awali yang kemarin. Berarti apa itu yang kalian ketahui tentang profesi dan kewirausahaan? Ada dua. Yang kedua, cara melihat peluang. Ini penting. Ya, ini pertanyaan pemantik ini yang harus saya floorkan. Apa? Ya. Yang terakhir itu macam-macam profesi yang sudah kemarin, dan terakhir juga macam-macam peluang usaha yang ada di bidang TJKT. Jadi itu kita akan masuk ke ini pemaparan. Silakan kita lihat agar kalian lebih jelas nanti apa sih peluang usahanya itu, ya. Saya akan tampilkan beberapa tayangan berikut ini. Baik anak-anak, barusan tadi adalah tayangan pembuka kita, ya. Kita nanti akan mengulas jadi apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, sebelum saya bagi LKPD, yuk kita bikin kesepakatan.
Siap? Siap. Oke, yang pertama harus mengerjakan tepat waktu. Ya, untuk pengerjaan LKPD harus tepat waktu. Yang kedua, harus sepakat untuk aktif di dalam diskusi. Ya, harus lebih aktif, harus lebih semangat lagi. Mumpung ini pertemuan kedua kita harus lebih semangat lagi karena kita udah tahu kemarin sudah enjoy, sekarang kita harusnya lebih enjoy lagi. Yang terakhir, kita sepakat untuk tidak mengganggu kelompok lain, tidak iseng dengan kelompok lain. Sepakat? Deal ya? Oke, siap. Untuk berikutnya ini tolong nanti kita pretest dulu supaya kalian nanti supaya kalian lebih lebih semangat, jadi biar kalian lebih oke ya. Yuk kita kuis dulu, kita pakai kuisis, kita pretest. Oke, pretest, tolong semua keluarkan handphone atau smartphone kalian. Kita pretest dulu. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita copy. Silakan dibuka di kelas kalian. Baik, sudah, silakan dicek. Kita mulai, semua lebih semangat lagi. Oke, baru ada 3. Tiara sudah masuk. Madika, Ali, Amar. Yang belum masuk segera. Oke. Tinggal berapa ini yang belum? Tinggal 4. Tinggal 2. Rania sudah masuk? Belum masuk? Trouble lagi Rania. Pakai Chrome. Kurang 1 Rania ya? Danu lagi. Kenapa? Belum dimulai kok. Siapa 2? Kamu taruh mana? Cek lagi.
$20. Ada yang 2? Mardika 2? Mana Mardika 2? Sama? Oh iya. Sudah, tinggal 1 yang belum masuk. Segera masuk. Sudah? Oke, langsung segera masuk. Loh, sudah Mardika, sudah masuk. Loh, dua-duanya di-kick kah? Ayo lagi, masuk lagi. Oke, tinggal Mardika. Sudah? Oke, wes. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Baik, kita mulai.
Aida kurang berapa nomor? 2 ya? Oke, semangat Aini. 1 nomor lagi. Keisha. Oke. Ayo Aida, semangat sama Aini. Sama-sama A. Pastiin. Tinggal siapa ini yang belum? Sudah semua? Siapa yang belum? Oke, kita lihat siapa yang number 1 di pretest kali ini. Oke, selamat buat Karisa, tepuk tangan dong. Oke Karisa, selamat untuk pertemuan kedua ini. Kamu sebagai the number 1 di pretest pertemuan kedua. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, dalam waktu 1 menit, saya perintahkan untuk silakan membuat kelompok yang kemarin tanpa harus bersuara. Setelah apa-apa tepuk tangan. Baik, ketua kelompok langsung maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, terakhir kelompok 4. Baik, ini lembar LKPD. Silakan nanti kalian cek, jangan lupa nama kelompok yang harus kalian isi ya. Baik, silakan duduk. Di LKPD yang kedua ini ya, perlu saya jelaskan agar kalian bisa paham nanti dalam melakukan diskusi dan dalam menganalisis. Petunjuk skenario kegiatan. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 peserta, 1 kelompok 5 peserta didik, 1 kelompok 5 peserta didik. Kita cek. Sudah, kelompok 1 5, kelompok 2 5, 3 sampai 4 5. Nomor 2, peserta didik melakukan diskusi dan menentukan tugas masing-masing anggota. Oke, ketua kelompok segera nanti bagi tugas ya dengan temanmu yang 5 untuk melakukan analisis di LKPD yang kedua ini. Yang ketiga, mengeksplorasi, jadi informasi. Silakan kalian cari, kalian ekspor di internet pakai smartphone yang sudah kalian miliki dan membuat laporan hasil identifikasi dan membuat presentasi dan sekaligus memaparkan hasil presentasi kalian nanti di depan. Baik, untuk materi ini ya, kita menganalisis peluang usaha yang sudah saya terangkan di depan tujuan pembelajaran kita kali ini di pertemuan yang kedua. Jadi
yang kita harus menganalisis supaya kalian paham nanti terkait apa itu peluang. Silakan kalian ekspor, kalian mencari informasinya di internet melalui smartphone kalian. Jadi itu kita menganalisis peluang usaha di pertemuan yang kedua ini. Sebelum diskusi kita mulai, ada pertanyaan? Kelompok 1 cukup jelas? Kelompok 2? Oke, 3? 4? Gamblang ya. Tinggal kita langsung eksekusi untuk diskusi. Baik, kalau tidak ada, masih ingat kesepakatan kita yang tadi, kalian harus lebih aktif. Sekali lagi, harus lebih semangat lagi, aktif dalam berdiskusi. Terus jangan lupa mengisi lembar LKPD dan jangan lupa membuat presentasi. Terus habis itu kita akan presentasi di depan setiap kelompok. Pengerjaan LKPD yang kedua, saya beri waktu kurang lebih 25 menit sebelum kita mulai, dengan ditandai dengan apa-apa tepuk tangan. Diskusi kita mulai sekarang. Yuk, jangan lupa nama ditulis. Ada kendala? Enggak cukup ya? Aman. Aman, sip. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Sip. Oke, cukup. Kelompok 4 ada kendala? Ada kendala? Belum. Belum ada. Oke. Belum ada. Siap. Iya. Boleh. Kelompok 2 ada masalah? Kendala? Nggak ada? Cukup ya? Oke, yuk segera. Waktunya sangat mepet karena pertemuan kedua. Oke, sip. Kalau nggak cukup di bawahnya nggak apa-apa, dibaliknya. Kelompok 1 cukup jelas? Ada kendala? Oke, lancar ya? Aman? Oke. Yuk, waktu terus berjalan. Oke. Sip, mantap.
Ambil apa ini yang kamu angkat? Software engineering. Peluang usahanya yang kamu analisis apa tuh? Software engineering apa peluang usahanya? Ngambil pemrogram. Oh, pemrograman. Tapi tetap. itunya apa itu, Pak? Peluang usahanya? Pakai engineering. Oh, boleh. Boleh nyambung itu. Segera diisi LKPD-nya. Software. Meskipun kayak gitu. Bukan iya sih. Segera ditulis saja di LKPD, terus langsung dibuat. Yes, PPT. Ya, apa nak? Judulnya peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau disingkat TJKT. Disingkat TJKT. Apa ini yang kamu angkat? Oh, peluang usahanya dianalisis ya. Oke. Siapa nanti yang presentasi? Tetap? Nggak ada yang mau ganti yang lain? Kenapa? Oh iya, ciri khas kelompokmu ya? Atau maskot? Maskot? boleh. Mau ganti nggak apa-apa sih? Ganti cewek? Biar lebih excited gitu. Kenapa? Oh gitu, mau memperbaiki yang kemarin performanya. Boleh, bagus. Mau mengekspresikan kurang ekspresif ya dari kemarin. Tapi nah ya, iya. Baik, waktu terus berjalan. Apa yang kamu angkat? Saya web design. Developer. Oke. Dianalisis jangan lupa. Ya. Nanti presentasi slide-mu yang lebih bagus lagi dari yang kemarin. Siap. Karena informasi itu tersampaikan bisa menjadi daya tarik itu yang pertama dilihat adalah penampilan slide. Iya. Oke. Sekarang diperbaiki lagi. Sip. Slide-nya diperbarui. Siapa yang maju nanti? Siapa?
Oh, alif. Tetap alif. Nggak mau ganti? Oh, gitu. Ya, 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 ya. Ya, boleh, 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 boleh. Ya, nanti ada poin sendiri nanti. Yang berani maju dapat nilai tambahan. Tak kasih tambah nilai. Uang tunai. Ya, 100. Ya, ya. 100 tambah 100, 200 ya. Buat beri pentol. Iya. Ini peluang usaha ya. Jadi skill itu ini lebih cenderung ke peluang usahanya. Kalau job profile kemarin memang yang harus ditampilkan skillnya. Kalau ini peluang usaha dirubah nanti. Kan ini pakai software engineering ya. Ini yang harus dimiliki di bidang apa itu kayak pekerjaan itu skill yang harus Oh, yang harus dikuasai ya. Boleh nanti ditulis ya. Skill yang harus dikuasai untuk menjadi seorang software engineering. ya ini. Jadi peluang usahanya nanti apa ya? Apa itu peluang usahanya di software engineering? Peluang usahanya apa? Untuk membuat apa? Itu ditulis itu. Jadi software engineering nanti di peluang usahanya nanti dia membuat apa outputnya? Oh, ini tugas buat tulisnya tugas software engineering. Iya, dan nanti kalau di dunia di peluang usahanya dia membuat apa? Oh, Ya, jadi membuat apa itu? Nah, itu di highlight ya. Jadi membuat menerima ya. Jadi peluang itu kan harus ada kata menerima. Pembuat jasa, pembuatan. Nah, itu ditulis itu peluang itu. Jadi menerima jasa pembuatan itu peluang usahanya di situ. Ya. PowerPoint ya? Sudah naik ke PowerPoint? Iya, boleh. Coba lihat. Untuk peluang usahanya di mana? Yang nomor berapa itu? Nomor 3. Jelaskan secara kritis. Di garis besarnya saja. Peluang usahanya jadi menerima jasa pembuatan animasi. Ya, ditulis itu di situ. Nanti di PowerPoint-nya di highlight. Ya. Karena itu peluang usahanya harus ada kata open atau menerima. Ya. Menerima jasa, kalau misalnya itu jasa, ya. Oke, lanjut dibuatin. Teknik informatika, user engineering, Bisa? Ada kendala? yang Aman. Oke. Jenis peluang usaha itu tulis itu highlight. Ya. Yuk, waktu kurang 1 menit. Habis itu langsung pembuatan naik ke PowerPoint. Untuk fase penyajian, silakan kalian buat di PowerPoint. Jadi di PowerPoint hasil yang kalian dapat analisis itu tulis di PowerPoint garis besar atau intinya saja.
PowerPoint saya kasih waktu 15 menit untuk menyajikan hasil karya. Jadi fase yang keempat. Sudah pakai slide yang bagus ya daripada yang kemarin. Dia udah ini. Pakai slide apa? Oh ini. Slide lebih banyak nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit, biar lebih detail. Oh ini. Ini belum. Aduh, kasih kan. Ini apa? Belum masuk slide. Sudah. Oke. Mana di? Pak ini mau nggak dibaca semua nggak apa-apa? Boleh. Garis besarnya saja. Ya, itu tarik di kertas kecil. Garis besarnya saja, nggak apa-apa ngerpek. Ya nggak apa-apa. Karena tampil di depan itu nggak harus perfect loh. Ya harus percaya. Yang penting itu nomor satu adalah pede dulu. Ya, iya harus pede dulu lah. Showtime itu yang terpenting itu pede, baru yang lainnya. Kalau nggak pede, materimu bagus, cuma pede dulu. Nggak boleh minder. Gimana? Ada kendala nggak PowerPoint-mu? Cukup ya? Oke ya. Oke, mantap. Mari aman. Oke. Sip. Fontnya agak besar, jangan terlalu kecil. Ya, sip. Berapa slide? 4. Sudah jadi? 5. Coba lihat. 7. Lihat. Maksudnya Mulai dari materi. Iya. 1, Oh ya dari sini. 2. 5. Oke, disimpulkan. Di save. Kalian save. Share di grup kelas ya. Untuk nanti persiapan presentasi.
Sudah selesai kelompok 3? Coba sebelum hasilmu. Setmu bagus enggak? Oke. Stand hiker. Oke. Gak bisa ke atas ini. Ini di itu di Oh ini di PDF. Ini Pak. itu apa ini saja. Mana? Ini aku saja. Benar ya ini saja. Oke. Lebih variatif ya. Pak. Pakai Canva? Siap. Sudah premium? Kelas cocok. Ya harus gitu dong. Premium. Kalau nggak premium itu Potong-potong. iya, kalau nggak premium itu dosennya nggak Terima. yang biasa-biasa aja, nggak ada yang bagus. Yang bagus banyak yang di premium memang. Tablet premium. Iya, Ada gambar bagus. iya, ada gambar-gambar. Ini bagus ini hasil riset. Oke, yang diangkat. Oke, siap. Aman dong. Aman. Emang enak. Oke, kamu save, kirim di itu ya, grup kelas nanti untuk persiapan presentasi. Yuk, kalau sudah langsung kelompok 4 sudah belum? Sudah. Coba lihat. Mana hasilmu? Hasil PPT. Oh ini. Iya, Pak. Pakai Canva. Iya. Tapi ini nggak dibuka di PPT jadi font-nya nggak. Boleh. Anu ya, sentuhannya IT banget ya. IT banget. Bagus sih gini. Jangan baiknya peluang usaha tadi. Oh iya, tambahin. Iya. Peluang usaha animator itu apa? Itu yang penting itu. Jadi menerima desain atau menerima jasa. Desain animasi. Yes. Terus menerima kata. Menerima kata. Desain animasi Menerima. itu. Kalian jadi apa? Animator di perusahaan. Boleh. Masukin. Atau jadi ini coret atau freelance. Ini coret, ini freelance. Ya. Freelance. Itu menghasilkan uang itu. Banyak uang, Pak. Iya. Freelance. Cuan ya. Cuan. Sudah masuk ini? Bisa dikirim? Kirim di grup ya untuk persiapan. Kelompok 1.
Yang sudah masuk PPT kelompok 2. Yang sudah masuk kelompok 1 belum? Di atas. Oke, kelompok 1. Biru ungu ini ya? Itu kelompok 1. Kelompok 2 web developer. Iya, kelompok 2 yang developer berarti kelompok 3 ya? Oke, sudah masuk. Tinggal kelompok 4. Nunggu kelompok 4. Biasanya yang belakangan biasanya dia persiapannya lebih matang kayaknya. Oh, dapat reward kayaknya. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 4 sudah ya? Baik, kalau sudah selesai semua, mari kita mulai sesi penyajian hasil karya, yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan. Kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase 5. Jadi setiap kelompok maju nanti ya. Habis ini saya siapkan dulu persiapan kelompok 1 ya. Kita siapkan dulu isi proyektornya. Kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1, number 1, show. Oke, yang lain coba tolong diperhatikan. Kelompok yang lain tolong didengarkan penjelasan dari atau presentasi dari kelompok 1. Jika nanti menurut kalian ada yang kurang, silakan tunjuk jari atau angkat tangan untuk memberikan masukan kepada kelompok 1 agar segera dibenahi nanti pada saat setelah semua selesai presentasi. Ya, itu nanti dalam penyempurnaan hasil karya, nanti setiap kelompok harus menyempurnakan berdasarkan masukan dari kelompok lain. Baik, untuk yang kelompok 1 kita mulai presentasinya. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Saya akan
Nama? Siapa? Iya. Oke, lanjut. Ini anggotanya ya. Yang pertama adalah yang kedua saya sendiri yang mengerti, yang ketiga ini saya, yang keempat adalah ini, yang kelima lanjut poin pertama yaitu bisa tentang teknologi peluang usaha di bidang edukatif. Hasil riset yang pertama web designer, yang kedua adalah programmer, dan ketiga adalah sumber daya. Oke, sebenarnya ya. Yuk. Yang kedua yaitu hasil analisis teknologi peluang usaha di bidang edukatif. Yang pertama web designer, yang pertama yaitu merancang website, yang kedua meningkatkan daya tarik, yang ketiga memastikan efektif, yang keempat kreativitas. Selanjutnya tanggung jawab web designer. Merancang layout dengan menambahkan ide kreatif di setiap elemen yang ada di website, mengonversi layout visual dalam bentuk HTML dan CSS untuk memastikan bisa dijalankan. Lalu yang ketiga yaitu jenis peluang usaha di bidang IT. Yang pertama, menjual perangkat lunak atau software. Semakin besarnya era digital, kebutuhan akan perangkat lunak semakin tinggi juga, terutama bagi mereka yang ingin membeli perangkat lunak atau software resmi yang memiliki lisensi. Oke, sebelum lanjut, perwakilan kelompok 1 untuk jadi operator, ya. 1 untuk di depan untuk jadi operator. Biar aku yang ada di belakangmu untuk supaya tahu. Oke, lanjut. Ini adalah kesimpulan dari desain adalah istilah dengan pembuatan desain yang berfokus pada tampil desain tempat menggunakan fungsi utama dari web tersebut dan memberikan kenyamanan tambahan pada data atau fungsi desain. Misalnya bisa saya sampaikan, apakah ada yang ingin menjelaskan? Oke, ada kelompok 2 dulu, kelompok 2 dulu. Oke, silakan. Kelompok 2 nggak ada? 3? Oke, 4. Silakan. Nama dulu. Sebelum berdiri. Berdiri, sebutkan nama, terus apa yang kamu tanyakan. Oke, silakan. Komisi akhir presentasinya saya dari kelompok 4 sebenarnya bagaimana cara memperindah desain. Oke, terima kasih Pratista Diandra atas pertanyaannya. Itu tadi pertanyaannya bagaimana cara memperindah web design. Yang pertama yaitu fokus menggunakan elemen desain website yang penting. 2. Menggunakan pilihan warna yang tepat. 3. Memperhatikan navigasinya. Yang keempat, membangun layout halaman. Yang kelima, menggunakan teamwork. Teamwork Asia gitu Pak. Teamwork. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Kita lanjut kelompok 2. Siapkan 1 yang mau maju dan 1 untuk yang jadi operator.
Semangat. Gak iso. Semangat. Kelompok 2. Benar. No. Apa ya? Semangat saya dengan hari guyu. Mau wis barang wis. Aku ngecer. Oke. Kelompok 2 silakan. Yang maju 1, yang jadi operator 1. Oke, silakan. Yang mau jadi operator siapa? Yuk. Ya, oke, yuk, silakan mulai presentasinya. Oke, yuk, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Roma Ramadhani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang yang diketuai oleh Muhammad Denis Syafarudin. Di sebelah Denis ada Keisha Nadia Putri, lalu ada Bagas Praditya, dan yang terakhir ada Lailul Dwi Rahmawati, dan saya sendiri yang lagi berdiri namanya Laili Roma Ramadhani. Yuk lanjut. Skip aja. Kamu tinggal klik aja, nggak usah, tinggal klik gitu aja. Kayak gini tuh ay. Terus belakangnya gitu bawah. Yuk, lanjut. Oke, next. Satu klik aja. Ya. Di sini ada hasil riset 2. Yang pertama software engineering dan yang kedua ada Magnerial. Klik di sembarang tempat. Pengertian software engineering antara lain software engineering adalah Klik orang lagi. yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jangan klik kiri. Yo. Pengertian software engineering adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Apakah kamu tertarik untuk melamar? Pelajari lebih lanjut tentang pekerjaan ini dengan membaca definisi tugas-tugasnya, skill serta gaji yang dimiliki software engineering. Software engineering adalah bagian dari industri teknologi informasi TI yang mencakup orang-orang yang berfokus pada skala jenis sistem komputer dari browser web hingga sistem operasi. Software engineering biasanya memiliki kombinasi pengetahuan bisnis, keterampilan pemrograman, dan pengalaman dengan berbagai proses TI. Peluang kerja seorang software engineering. Tugas software engineering adalah tulang punggung perusahaan teknologi manapun. Karena itu tentunya tugas-tugas yang mereka lakukan pun tidak mudah dan sangat krusial. Apa sajakah peluang kerja itu? Menerima jasa mendesain dan merawat sistem software. 2. Menerima jasa mengevaluasi dan menguji program software. 3. Menerima jasa mengoptimasi kecepatan dan skalabilitas software. 4. Menerima jasa menulis dan menguji kode pemrograman. Skill apa saja yang harus dimiliki seorang software engineering? 1. Coding dan bahasa pemrograman. Memahami dasar-dasar bahasa pemrograman adalah keterampilan mendasar bagi software engineering. Kamu perlu memahami setidaknya satu bahasa pemrograman untuk menjadi software engineering yang sukses, tetapi menguasai banyak bahasa akan membuat kamu lebih berharga di pasar tenaga kerja saat ini. 2. Memahami penggunaan operating system OS. Kamu diharuskan memiliki pengetahuan yang baik tentang penggunaan sistem operasi OS. Software engineering harus dapat mengoperasikan dan mengidentifikasi fitur-fitur umum di berbagai OS seperti Windows, Mac OS, dan Unix. Gaji software engineering.
Gaji untuk software engineering sangat bervariasi tergantung pada spesialisasi mereka. Ini karena mereka dapat berspesialisasi dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga gaji mereka bervariasi tergantung pada bidang mana yang mereka pilih. Biasanya mereka akan memiliki gaji sekitar 5 juta sampai 45 juta. Namun kisaran lebih detail lagi tergantung pada pekerjaan tertentu yang kamu lamar, serta pengalaman pribadi, pendidikan, dan keahlian. Demikianlah penjelasan lengkap terkait software engineer. Semoga bermanfaat. Thank you. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Sudah. Pertanyaan ya? Kelompok 2 sebentar di depan dulu. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 3? Oke, lanjut. Berdiri. Ya, oke. Siapa? Pengesu dari kelompok 3 yang menanyakan apa yang menjadi fokus utama seorang software engineer. Siap, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Mendesain dan merawat sistem perangkat lunak dengan baik. Sudah. Harus apa? Mendesain dan merawat sistem perangkat lunak dengan baik. Gimana? Cukup penjelasannya? Puas? Ada lagi kelompok 4? Ada yang tanya? Cukup? Oke, boleh ditutup. Kelompok 2 ditutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar kelas. Polis. Kelompok 3. Yuk, persiapan. Tentukan siapa yang jadi operator dan siapa yang kelompok 3 ya? Bisa. Oh, nggak bisa. Coba ya. Oh, bisa. Nah, oke, pakai anu aja ya, kursor aja. Yuk, kelompok 3 silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Niki Sukma Ayu dari kelompok 3. Saya di sini sebagai wakil ingin menjelaskan tentang peluang usaha TKJT. TJKT. TKJT. Lanjut. Oke, siapa aja itu namanya? Fahri. Kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama Fahri Umar, 2 Ismailo Budis, 3 Krisna Akbar, 4 Kadisa Ayu, 5 saya sendiri, Melati Niki Sukma Ayu. Yuk, lanjut. Hasil riset yang saya temukan, 1 web developer dan 2 web designer. Saya di sini hanya ingin menjelaskan tentang web developer. Nah, apa sih itu web developer? Web developer adalah web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web. Secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah membangun sebuah website atau aplikasi dan memastikan performa website tetap optimal. Hasil analisis, prospek kerja web developer terbilang menjanjikan karena tingkat kebutuhan terhadap website terus meningkat. Dahulu, seorang web developer hanya membutuhkan dalam perusahaan informatika atau perusahaan IT saja. Namun, sekarang hampir semua perusahaan membutuhkan web developer. Hal tersebut dikarenakan promosi bisnis yang merambah ke ranah digital. Jurusan untuk web developer: 1. Ilmu komputer, 2. Teknik informatika, 3. Software engineering, 4. Sistem informasi, dan 5. Desain komunikasi visual. Jenis peluang usaha web developer: yang pertama, front-end developer, 2. back-end developer, dan 3. full stack developer. Skill apa sih yang harus dikuasai web developer? 1.
Skill yang harus dikuasai web developer antara lain 1. Bahasa pemrograman HTML, 2. Coding dengan CSS, 3. Sempurnakan web menggunakan JavaScript, 4. Pemakaian PHP, dan 5. Atur data basa dengan SQL. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kelompok 1 dulu. Ada? Kelompok 2? Oke, silakan berdiri. Sebutkan nama. Siapa? Oh, Laili. Oke, yang lainnya malam-malam itu ya. Oke, Laili, lanjut. Oke, lanjut. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sistem informasi bisnis, pemrograman komputer, pengembangan media digital, desain multimedia, dan manajemen konten web dan pengembangan web atau desain web. Sudah cukup? Cukup ya. Kelompok 2? Cukup ya? Cukup jelas? Oke, kelompok 4. Ada pertanyaan? Baik, segera ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, beli atas. Baik. Oke. Tampilannya bagus ya. Ya, ada sedikit perbaikan daripada yang kemarin. Ya, tadi dia belajar dari kesalahan, itu penting itu. Belajar dari kekurangan kemarin, dia perbaiki, itu namanya peningkatan. Ada progres. Jadi kalau yang lain jangan mau kalah. Ya. Kalau lebih buruk dari yang kemarin berarti adanya penurunan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ada apa? Oke, kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Ya, oke, 1 untuk operator, 1 yang ada di depan, silakan. Oke, pakai ini aja ya, pakai ini. Ini kalau mau pindah. Ya, yang ke atas, oke? Ya. Bapak? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratista Diandra Distira, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya berjumlah 5 orang, yakni Pratista Diandra Distira atau saya sendiri, yang kedua Rania Azhara, yang ketiga Muhammad Alif Aurif, yang keempat Tiara Vita, dan yang kelima Mardika. Muhammad Alif, oke. Ya, Terakhir Mardika ya. Hasil analisis dari kelompok 4 menghasilkan 2, yaitu game programmer dan animator yang bersumber dari GameLab ID. Lanjut. Nah, apa sih itu animator? Animator adalah profesi yang berkaitan dengan seni menciptakan beragam gambar menjadi hidup atau bergerak. Animator harus mampu memutuskan jenis animasi yang ingin ditekuni dan memiliki komitmen pada aspek tertentu. Animator juga harus memikirkan pola gambar yang pas sehingga layak untuk dipertontonkan. Lanjut. Tanggapan kritis mengenai animator. Secara sederhana, animator adalah orang yang membuat animasi. Pekerjaan animator tidak lepas dari mendesain, menggambar, dan membuat pola animasi. Selain itu, pekerjaan animator antara lain membuat animasi dan membuat storyboard. Lanjut, peluang usaha seorang animator sebenarnya ada banyak, tapi kelompok kami hanya membuat 2, yaitu menerima desain animasi dan freelance menjadi animator di sebuah perusahaan. Lanjut, skill yang harus dimiliki seorang animator. Nah, menurut kalian apa aja sih skill yang harus dimiliki seorang animator? Di sini saya akan menjelaskan skill yang harus dimiliki oleh seorang animator. Membuat animasi pun tidak semudah itu. Terdapat skill yang harus diperlukan oleh para animator agar karyanya dapat digunakan banyak orang. Skill-skillnya adalah kemampuan berpikir kreatif, detail tinggi, kerjasama yang baik, paham software grafik, dan mampu mendesain. Lanjut. Nah, jenjang karir seorang animator. Sama seperti profesi lainnya, animator juga memiliki jenjang karir. Awalnya bisa dimulai menjadi seorang freelance, seiring berkembangnya keterampilan, bisa menapak ke karir yang lebih tinggi. Freelance saja dimulai dari animator junior, animator senior, hingga manajer produksi juga bisa berkarir di industri website, periklanan, dan lain-lain. Berapa ya gaji seorang animator itu?
Animator sendiri merupakan salah satu profesi yang menjanjikan di era perkembangan teknologi. Kisaran gaji yang akan didapat oleh seorang animator adalah sekitar Rp4.500.000 hingga Rp8 juta. Kemudian naik hingga Rp15 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, any question? Do you have any question? Kelompok 1. Yes, any question? Do you have any Oke, silakan berdiri. Okay. Nama? Nah, jenis-jenis animasi ada banyak, yaitu animasi tradisional, animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, animasi stop motion, dan motion graphic. Apakah cukup jawaban dari saya? Cukup ya. Kelompok 2 atau number 2? Nothing? Tidak ada ya? Kelompok 3? Oke, kalau tidak ada, baik, silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah masuk. Oke, kita lihat dari 4 kelompok tadi berdasarkan desain aja. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Saya lebih cenderung lebih bagus kelompok 4. Apa lainnya sepakat? Bagus ya? Untuk desainnya aja ya, termasuk isinya penjelasannya cukup jelas, jadi lebih detail di kelompok 4. Sepakat? Betul? Sepakat dengan apa yang sudah saya kasih? Sepakat ya? Kalau kelompok 4 ini lebih detail ya? Ada enggak sepakat? Enggak ya? Kalau sepakat, yuk kita beli aplaus sekali lagi. Baik, berikutnya karena ini sudah kelompok 1, 2 dalam penyajian, maka bentar, kita lanjut lagi di berikutnya pertanyaan dari setiap kelompok tadi. Silakan kalian tambahi kalau memang ada yang perlu kalian tambahkan, atau silakan kalian sempurnakan dari hasil penyajian berdasarkan dari masukan di kelompok lain. Saya kasih waktu penyempurnaan itu 3 menit. Cukup? Cukup. Oke, silakan. Silakan disempurnakan. Baik, cukup. Oke, kalau sudah cukup, oke, kalau sudah selesai kalian sempurnakan. Jangan lupa kita habis ini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Oke, kita akan adakan tes atau ulangan harian ya. Uji pengetahuan. Jadi 2 kali pertemuan ini, pertemuan terakhir kita buat ulangan harian
untuk mengetahui kalian nyampe mana dalam pemahaman materi yang sudah kita berikan. Selama 2 kali pertemuan, 2 kali diskusi, hari ini diskusi yang terakhir, maka baik LKPD nanti ketua kelompok kumpulkan ya, nanti kumpulkan ke saya, siapkan HP kalian, kita siap untuk ulangan harian. Oke, sudah siap nggih? Oke, yuk kita mulai untuk uji pengetahuan. Siapkan dengan betul. Kita sebentar, kita tunggu. Saya akan cek di grup. Oke. Silakan masuk dulu. Empat lagi, silakan masuk room. Oke ya, sudah semua? Loh, ada yang 2 berarti? Fari 2 kali? Rania belum? Rania sudah? Ada 2 tak Rania? Belum dimulai. Ya saya klik dulu Rania ya. Iya nih. Sama Fari? Enggak, Fari enggak. Yang bener yang mana? Yang dikit. Oke, langsung masuk. Tania sudah masuk? Tania dari kemarin. Belum, kurang Tania. Masanya belakangan tapi dia startnya nanti. Langsung posisi top 10 ya. Keren sekali. Susah masuknya sekali masuk top 10 deh. Kabut. Kenapa? Ada yang masalah? Pakai Chrome masalah Chrome. Chrome ya, bukan kram. Sudah masuk? Oke, siap? Oke, kita sebelum mulai kita biasakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai.
Krishna. Wih, skornya Fikri. Fikri, keren. Pratista, Aldi, tinggal Aldi. Sudah semua? Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lihat yang number 1. Coba tangan yuk, Pak Fikri. Oke, selamat buat Fikri atas ya. Cukup progresnya cukup bagus ya. Kemarin Fikri belum ada apa gelagat untuk jadi number 1. Sekarang dia jadi number 1. Baik, anak-anak, kita evaluasi sebentar. Jadi gini, peluang usaha di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu lebih banyak dan lebih luas ya. Dan satu hal lagi,
yang bikin kita semakin tergiur adalah profit gaji. Ya. Maka dari itu kalian nanti harus bersemangat bahwa kalian sudah tahu, oh saya ternyata ujung muaranya saya profesi saya setelah lulus dari TKJ ini, oh di sini, oh ternyata saya di sini, oh ternyata justru jurusan TKJ itu jurusan yang paling besar untuk salary atau gaji. Ya, jadi kalian harus lebih semangat lagi hari ini, dan sekali lagi untuk kalian semua kita kasih aplaus. Oke, next. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan dari evaluasi ini? Enggak. Oke, 2 kali pertemuan kalian akan pasti mulai dari kemarin dan pertemuan pertama, pertemuan kedua hasilnya dari pretest juga bagus, dan post test oke. Ini tadi ulangan harian bahkan meningkat drastis ya, artinya kalian sudah paham, sudah bisa menganalisis, dan saya ucapkan selamat, dan jangan lupa semangat belajarnya lebih giat lagi ya. Untuk 2 kali pertemuan asik ya, asik banget ya. Oke. Lebih semangat lagi ya, jadi nanti kita bikin lebih asik lagi supaya kalian semangat belajar. Tidak terasa kita sudah 90 menit ya, 2 JP atau 2 jam pelajaran. Tidak terasa, seperti baru tadi. Ngerasa bosen enggak sih? Enggak ya? Kayak baru sekejap ya, kayak baru sekejap mata. Oke, kalau udah ada pertanyaan, ketua kelas silakan untuk memimpin doa sebelum saya akhiri. Lalu kita pulang mengakhiri hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, dalam hitungan setelah berdoa saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan sesuai dengan aba-aba tepuk tangan, segera rapikan dalam waktu 1 menit. Dikumpulkan dulu, duduk dulu. Baik, anak-anak, setelah pembelajaran ini, setelah tadi sudah selesai semua, kita nanti materi berikutnya, maka saya harap ini nanti lembar refleksi, tolong kalian checklist ya, kalian checklist, kalian diisi ya, ada ikon ya, ada ikon. Jadi nama nggak usah ditulis, hanya kelasnya saja supaya kalian lebih independensi, ada lebih bebas tanpa ada paksaan. Untuk kepuasan kalian menerima materi hari ini, silakan diisi ke belakang.
Kurang 1. Belakang. Cukup. Belakang. Lebih. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Kurang 2. 2. Ada yang kurang? Pas ya? Ada yang kosong enggak? Mana? Oh, keliru. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Waktunya 1 menit untuk mengisi. Cukup? Oke, silakan. Dicentang. Kalau sudah, silakan ke sekalian ketua kelompok, kumpulkan juga sekalian lembar LKPD-nya. Ketua kelompok sekalian lembar LKPD-nya dikumpulkan. Sebentar. Oke, LKPD. Oke, lembar refleksi. Oh, ini LKPD. Oke, LKPD. Lembar refleksi. Kalau sudah langsung kumpulin. 1 aja yang maju ke depan. Yang belakang diambilin. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.